Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Nehemia pasal 11, teksnya ayat 1-36. Sudah bagi dua paragraf yang pertama ayat 1-24 dituliskan nama-nama orang yang diam di dalam kota Yerusalem. Paragraf yang kedua ayat 25-36 tertulis daerah-daerah yang orang Israel diam menurut bani mereka. Kesimpulannya, para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, dan dari orang-orang lain menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem dengan cara membuang undi. Juga ada beberapa orang yang lelah menetap di Yerusalem. Orang-orang yang lain memuji orang-orang itu. Kemudian dituliskan nama-nama orang yang menetap di Yerusalem dengan Bani Yehuda dan Benyamin. Juga tertulis nama-nama imam, orang-orang Lewi, penjaga, dan sampai budak rumah Allah. Selain mereka diam di luar kota, di daerah perladangan. Pada zaman itu daerah di bawah Nehemia hanya sampai Lebak Hinon dan sampai daerah Bani Benyamin. Namun orang-orang Israel sudah lewat batas daerah dan semakin memperluaskan daerah yang menetapi mereka. Dan beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda bergabung dengan orang Benyamin. Ajaran tentang Allahnya tidak ada yang dijelaskan tentang Allah di dalam teks hari ini. Kemudian ajaran tentang manusianya. Pertama, para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, dan 1 orang dari 10 orang harus menetap di Yerusalem dengan cara membuang undi. Juga ada beberapa orang yang lelah menetap di Yerusalem. Orang-orang yang lain memuji orang-orang itu. Kedua, dituliskan nama-nama orang yang menetap di Yerusalem dengan Bani Yehuda dan Benyamin. Juga tertulis nama-nama imam, orang-orang Lewi, penjaga, dan sampai budak rumah Allah. Ketiga, tertulis nama-nama daerah dan kota yang diam orang Israel lain menurut Bani Yehuda dan Benyamin. Dan orang Lewi gabung dengan Bani Yehuda dan Bani Benyamin juga. Aplikasi hari ininya. Pertama, menanggung kewajiban sebagai penjaga jemaat. Ya, kota Yerusalem sebenarnya ada banyak kekurangan dan ada banyak kesulitan, sehingga kalau orang-orang ingin menetap di sana memang agak sulit, sehingga mereka yang harus menanggung sebagai penjaga kota itu, mereka harus mengambil keputusan dengan hati yang kuat, sehingga pemimpin-pemimpin bangsanya akan menetap di sana. Dan karena orang-orang yang lain tidak bisa paksakan, mereka membuang undi supaya memilih 1 orang dari 10 orang. Namun kita juga harus menanggung kewajiban sebagai penjaga jemaat. Begitulah. Kedua, jangan mencari tempat diaman yang aman dan berkelimpahannya, melainkan menetap di tempat yang Tuhan diami. Sekalipun ada banyak kekurangan, kita harus memilihnya Tuhan yang diami. Bukan saya mau diam di sana. Jadi PR praktik hari ini, menanggung kewajiban akan menjaga jemaat dengan menetap di Tuhan menuntun Anda dimanapun, sekalipun kelihatannya kekurangannya banyak. Kita harus berjaga di sana. Inilah kewajiban kita. Dan melalui ini, jemaat dan komunitas Tuhan juga akan tetap kuat dan tetap dijaga. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.